Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam mata kuliah komputer statistik 1, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai analisis statistik, yaitu untuk alat analisis menggunakan korelasi dan juga regresi sederhana. Memahami analisis regresi sederhana yang mana nantinya akan lebih lanjut akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, yaitu untuk analisis regresi berganda. Namun sebelum kita membahas analisis regresi, kita akan membedakan apa itu analisis regresi dan juga apa itu analisis korelasi. Tentu dua alat analisis ini berbeda terkait dengan fungsinya juga, dimana kalau kita lihat berdasarkan pengertiannya, dimana analisis regresi ini adalah analisis statistik berguna untuk mempelajari besar dan arah pengaruh ya. Jadi kata kuncinya adalah besar dan arah pengaruh dari satu atau lebih variabel yang disebut variabel independen atau variabel yang mempengaruhi terhadap satu atau lebih variabel lain, di mana disebut dengan variabel dependen. Nah, untuk analisis regresi sederhana, di mana persamaan tunggal yang diartikan sebagai analisis regresi ini hanya mengandung satu dependen. Ya. Kalau misalkan ini disebut dengan regresi persamaan tunggal. Nah, apabila regresi dengan variabel dependen lebih dari satu disebut dengan bersama regresi simultan. Nah, terus apa yang dimaksud dengan analisis regresi sederhana ya untuk persamaan tunggal? Di sini berarti hanya ada satu dependen dan hanya satu variabel independen. Jadi ada dua variabel, di mana salah satunya sebagai independen dan satunya lagi sebagai independen. Nah, ini berkaitan dengan secara ringkas memahami tentang regresi sederhana, ya, regresi persamaan tunggal dan regresi persamaan simultan. Nah, pada praktikilan nanti kita akan mencoba memahami, mempraktikkan terkait analisis regresi sederhana, yaitu di mana ada dua variabel, satu sebagai dependen, satu sebagai independen. Ingat, kata kunci pada analisis regresi adalah mampu mengetahui ya besar dan arah pengaruh dari suatu variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, sedangkan analisis korelasi sendiri, nah ini memiliki pengertian yang berbeda atau tidak seperti halnya analisis regresi, di mana untuk analisis korelasi itu hanya mampu mengetahui hubungannya saja. Ya, hubungan di sini tidak bisa mengetahui besaran pengaruhnya. Jadi hubungannya kuat atau lemah seperti itu. Nah, kalau pada analisis regresi tadi itu akan ditunjukkan dengan yang namanya koefisien ya atau parameter atau koefisien dari variabel dependen yang menunjukkan arah dan besarnya pengaruh. Namun pada korelasi di sini nanti atau pada analisis korelasi itu hanya sebagai atau hanya mampu menunjukkan hubungan dari dua variabel atau lebih itu tadi ya. Nah, apakah hubungannya kuat atau lemah? Semakin mendekati 0 maka hubungannya semakin lemah, semakin mendekati 1 atau -1 hubungannya akan semakin kuat. Seperti itu ya. Nanti untuk analisis korelasi ya, kita menggunakan yang namanya analisis Pearson ya. Nanti cara pengolahannya tentu akan kita lakukan. Nah, pastikan dulu kita telah menyiapkan data ya di file SPSS dimana kita akan mengingat kembali cara mengimpor data ya. Yang kita pakai adalah data Kanada. Di sini saya pilih file, kemudian open data. Nah, pastikan data tersimpan ya, diingat-ingat penyajian atau menyiapkan data itu paling enak kalau di file Excel ya. Karena apa? Kalau nanti ada kekeliruan atau ada salah entry data, nah itu bisa kita
ganti atau kita bisa sesuaikan atau perbaiki seperti itu ya. Oke, file tipenya kita ganti dengan Excel. Nah, ini data Kanada ya, open. Kita tunggu sebentar sampai muncul kotak dialog ya, opening Excel data source, kemudian worksheet, kita pilih sesuai sheet mana data itu tadi kita simpan. Sudah di OK. Nah, tampilan ya, pada SPSS itu ada dua window ya. Yang pertama adalah data editor, yang kedua output. Nah, kita bisa berpindah ke bagian output. Ya, tentu di sini masih kosong karena kita belum melakukan analisis. Nah, di sini ada data time series Kanada mulai dari 79 kuartal pertama, triwulan pertama sampai dengan tahun 1988 triwulan keempat. Ada variabel GDP, M1, P ini inflasi, R ini suku bunga. Nah, GDP ini satuannya juta dolar Kanada, begitu juga M1 juta dolar Kanada. Ini inflasi ya, indeks yang dihitung dari indeks implisit ya, deflaktor, kemudian ini dengan suku bunga. Nah, kita akan mencoba untuk melakukan analisis korelasi terlebih dahulu. Nah, terkait dengan misalkan GDP dan P atau inflasi. Adakah korelasi antara GDP dan inflasi ya? Dalam hal ini adakah hubungan ya? Kita lihat hubungannya kuat atau lemah. Nanti kita lihat berdasarkan nilai koefisien dari R-nya. Caranya bagaimana? Kita pilih analyze, kemudian correlate, bivariate, kemudian kita pilih dulu GDP ya, ini ya, kita pilih di GDP, kemudian masukkan juga P-nya. Ini misalkan contoh ya, kalau mau dilihat korelasi semua variabel juga bisa dimasukkan semua ya, baik itu M1 maupun R. Nah, ini kita coba melihat terlebih dahulu untuk dua variabel yaitu GDP dan P. Correlate coefficient terpilih percent ya, kemudian test of significance kita pakai detail, kalau sudah oke. Oke, kemudian bisa dilihat di sini hasil dari penghitungan ya dengan melalui software SPSS statistik ini diketahui bahwa nilai ya koefisien atau persen korelasinya di sini sebesar 0,87, nilainya positif dan mendekati 1 ya, bos. Nah, ini bisa dikatakan memiliki korelasi yang kuat ya antara GDP dan inflasi, yang dimana kenapa bisa dikatakan terdapat hubungan yang kuat ya, dalam hal ini bisa dilihat dari nilai signifikan, dimana nol hipotesisnya adalah tidak terdapat hubungan antara GDP dan inflasi. Nol alternatif hipotesisnya adalah terdapat hubungan antara GDP dan inflasi. Nah, dilihat dari nilai probability-nya, nilainya adalah p-value dalam hal ini probability R-nya, R kecil ya, itu 0,00. Kalau kita gunakan alfa 0,05 atau 5%, ya ini akan lebih kecil dari alfa 0,05. Yang artinya apa? Gagal 0, tolak H0. Nah, kalau H0 ditolak berarti kesimpulan yang dibaca adalah yang alternatif hipotesisnya, yaitu apa bunyinya tadi? Terdapat hubungan antara GDP dan P. Nah, untuk mengetahui apakah hubungan kuat atau lemah bisa dilihat dari nilai koefisiennya di sini. Ini hampir mendekati 1 ya, 0,8. Ya, ini bisa dikatakan kuat untuk hubungannya. Ini salah satu contoh untuk menganalisis korelasi. Ya, silahkan nanti kalian coba mencari nilai korelasi untuk antara GDP dengan M1 atau GDP dengan R ya, seperti itu. Nanti silahkan dicoba untuk cara yang sama dan cara penginterpretasian seperti tadi. Kemudian
Sekarang kita coba beralih ke data V editornya. Kita coba analisis regresi sekarang, yaitu analisis regresi sederhana, di mana hanya terdapat satu variabel dependen dan independen. Misalkan kita ingin melihat pengaruh, bagaimana sih pengaruh dari inflasi terhadap GDP, ya, dimana inflasi terhadap GDP. Kalau dari kalimat seperti itu kita tahu bahwa dependennya adalah GDP, independennya adalah P atau inflasi, ya. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap GDP? Oke, langsung saja kita praktekkan. Analyze, kemudian kita pilih regression, ya. Kalau korelasi tadi untuk analisis korelasi, sekarang kita masuknya ke analyze regression linear. Saya ulangi kembali. Dalam melakukan analisis regresi, ya, menggunakan mencari nilai statistiknya menggunakan SPSS, ini kita pilih analyze regression linear. Oke, kemudian tadi bagaimana pengaruh inflasi terhadap GDP, ya. Karena kita hanya membahas mengenai regresi sederhana di mana hanya terdapat dua variabel, yaitu satu variabel sebagai dependen, satu sebagai independen. Kita masukkan dulu, kita pilih variabel GDP, masukkan ke dependen. Ya, pada dependen ini hanya bisa memasukkan satu kalau kita menggunakan regresi linear ini di sini. Kemudian kita masukkan P-nya, inflasinya, variabel inflasi pada kolom independen di sini. Oke, karena pengantar awal di sini kita hanya ingin cara mengetahui bagaimana melakukan analisis regresi sederhana untuk mendapatkan parameternya, yaitu konstanta maupun koefisien, ya. Kalau kita berbicara regresi itu ada yang namanya konstanta dan koefisien, slope kemirikannya, konstanta atau intercept, ya, dan slope dari koefisien inflasi dalam kasus kita kali ini. Oke, kalau sudah kita oke dulu. Kita lihat sekarang hasilnya. Ini biasanya dalam analisis regresi yang ditinjau ada beberapa hasil statistik yang perlu kita interpretasikan, ya. Ada R square, ya, kemudian ada UGF. Namun kalau pada regresi sederhana yang terdiri hanya satu variabel tidak perlu dilakukan analisis ANOVA. Kemudian kita bisa mengetahui nilai apa nih dari nilai ini konstanta atau parameter, ya. Parameter itu ada dua, konstanta atau intercept dan koefisien. Koefisien kalau dalam kasus kita ini adalah koefisien dari inflasi. Nah, bisa diketahui ini adalah nilai konstantanya sebesar 158 juta dolar Kanada, ya, sekitar itu. Kemudian sedangkan ini konstanta ini menunjukkan atau merefleksikan apabila tidak adanya pengaruh inflasi, maka GDP sebesar 158 juta dolar. Ya, ini bisa diinterpretasikan apabila berdasarkan hasil UJT ini menunjukkan pengaruh yang signifikan atau menunjukkan signifikan, ya. Kalau misalkan tidak signifikan, tidak perlu diinterpretasikan entah itu pada intercept maupun pada variabel independennya. Nah, bagaimana mengetahui ini signifikan atau tidak? Bisa dilihat nih, nol hipotesisnya signifikan, ya. H0-nya tidak signifikan, H-nya signifikan. Kita misal pakai p-value-nya, pakai alfanya 5%. Berarti kita bisa bandingkan p-value atau nilai signifikansi T ini 0,00 dibandingkan dengan alfa 5% lebih kecil. Lebih kecil berarti menolak nol hipotesis, ya, yang berarti H0 ditolak, yang artinya apa? Signifikan. Nah, itu bisa diinterpretasikan. Namun yang terpenting di sini adalah nilai dari koefisiennya atau dari inflasinya. Bisa kita lihat nilainya adalah 1979. Nah, ini interpretasinya bagaimana? Nah, ini perlu dilihat dari nilai signifikansi T-nya terlebih dahulu. Kalau misalkan nilainya atau hasilnya berdasarkan uji T signifikan atau memiliki pengaruh signifikan, baru bisa kita perhatikan
bisa mengambil nilai koefisiennya ini untuk diinterpretasikan secara ekonometrik ya, atau secara statistik. Nah, kalau kita lihat di sini nilai probability-nya itu 0,00 ya kan. Nah, ini apabila kita bandingkan dengan alfa 5% kan lebih kecil. Yang artinya apa? Tolak H0. Berarti bunyinya bagaimana? Inflasi berpengaruh signifikan terhadap GDP. Nah, bagaimana arah dan besar pengaruh? Kita lihat pada bagian koefisien di sini. Nah, arahnya positif. Oh, berarti apabila inflasi naik, maka GDP juga akan naik ya. Apabila inflasi meningkat, maka GDP akan meningkat. Nah, di sini besarannya berapa? Kita bisa interpretasikan karena ini variabel antara GDP dan inflasi tidak dalam bentuk logaritma atau tidak kita lakukan atau dalam transformasi variabel yang lain ya. Maka interpretasinya sesuai dengan satuan data. Yang bagaimana caranya? Seperti ini. Apabila inflasi naik 1% ya, atau apabila inflasi naik 1 ya, apabila indeks inflasi naik 1, nah, maka GDP akan naik karena positif sebesar 1.979 juta dolar Kanada ya, satuannya sesuai dengan satuan GDP. Oke, seperti itu cara melakukan pengertian sederhana dari analisis korelasi, regresi beserta cara meregresnya ya, atau mengolahnya dengan SPSS bahkan sampai dengan melakukan kesimpulan. Terima kasih, saya rasa cukup. Silahkan kalian lakukan sendiri dengan kasus yang lain seperti korelasi tadi. Coba kalian analisis ya, kalian olah, kemudian kalian interpretasikan, yaitu apa? GDP dan suku bunga ya. Suku bunga dengan inflasi untuk korelasi. Begitu juga untuk regresi. GDP dengan suku bunga ya, inflasi dan suku bunga ya. Seperti itu. Silakan. Untuk regresi sederhananya dependennya adalah inflasi. Oke. Sedangkan yang GDP dan suku bunga dependennya adalah GDP. Oke, saya rasa cukup dari saya. Silahkan dieksplor lebih jauh lagi mengenai bagaimana dalam melakukan analisis regresi itu tadi dan korelasi beserta interpretasi untuk pembacaan hasilnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.